Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, terkait sejumlah titik blank spot masih ditemukan di kawasan wisata unggulan Nusa Tenggara Timur, termasuk di sekitar Labuan Bajo yang menjadi pintu gerbang pariwisata super prioritas. Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar tidak ada lagi wilayah strategis yang terabaikan. Sejumlah titik blank spot masih ditemukan di kawasan wisata unggulan Nusa Tenggara Timur, termasuk di sekitar Labuan Bajo yang menjadi pintu gerbang pariwisata super prioritas. Kondisi ini memicu keluhan wisatawan dan masyarakat karena sulitnya memperoleh akses internet yang stabil. Padahal layanan digital kini menjadi kebutuhan dasar di destinasi internasional. Menanggapi hal tersebut, Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar tidak ada lagi wilayah strategis yang terabaikan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Anton Sukartono Surato, dalam kunjungan kerjanya ke Desa Cuncawulang, Manggarai Barat, meninjau langsung kesiapan pembangunan BTS, jaringan fiber optik, serta dukungan satelit Satria 1 di kawasan rawan blank spot. Anton menilai pembangunan menara dan jaringan di wilayah 3T termasuk NTT harus terus diperluas untuk menjangkau lokasi yang hingga kini belum tersentuh layanan internet. Ia menambahkan meski program digitalisasi terus berjalan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak titik yang belum terlayani optimal. Kita tahu NTT itu ialah destinasi pariwisata super prioritas. Tapi kalau namanya daerah ada blank spot, apa yang super prioritasnya? Kita di sini ada Labuan Bajo. Di sini kita ada yang namanya Pulau Komodo. Banyak sekali destinasi yang luar biasa, tapi kalau akses internetnya blank spot, nanti ya banyak kendala, baik itu masyarakat maupun turis yang hadir di sini. Intinya tidak boleh lagi daerah Indonesia yang masih blank spot atau sinyalnya masih kadang on, kadang off. Insya Allah semuanya udah 4G semua. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irina Yusiana Roba tegaskan bahwa afirmasi kebijakan dan keberpihakan anggaran diperlukan guna memastikan prinsip kesetaraan gender berjalan secara nyata. Komitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses perumusan kebijakan dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan prinsip kesetaraan gender berjalan secara nyata. Anggota BKSAP DPR RI menekankan bahwa afirmasi kebijakan dan keberpihakan anggaran diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar adil bagi laki-laki maupun perempuan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irina Yusiana Roba menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan yang ingin berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Irina memandang keberpihakan politik anggaran harus disertai dukungan payung hukum yang konkret, sehingga keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat terwujud dan berjalan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara itu berkewajiban penuh untuk membuka kesempatan selebar-lebarnya terhadap kepemimpinan perempuan. Bagaimana perempuan bisa aktif berperan dalam pengambilan keputusan publik. Tentu tantangannya mulai dari struktural, budaya, ya, dan juga banyak hal itu harus kita jawab, baik itu secara aturan yang terimplementasikan dengan tepat dan juga dengan pendekatan-pendekatan yang seharusnya memang dilakukan oleh pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa perluasan peluang kepemimpinan perempuan dalam proses perumusan kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah dan DPR RI. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan publik dan politik anggaran benar-benar berpihak pada pemberdayaan perempuan, serta mampu menjawab berbagai tantangan ketimpangan gender. Dari Bogor, Jawa Barat, Anggun Oktarini, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perkembangan pesat dunia digital, media sosial, dan kecerdasan buatan tidak hanya membuka peluang, tetapi juga tantangan. Dan bagaimana respon DPR RI terhadap persoalan ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 09.
20.000 yang akan diberangkatkan, ini sebenarnya baru wacana atau memang sudah ada langkah konkret menuju ke sana? Jadi angka ini adalah angka psikologis yang kalau dibutuhkan ya kita siap sampai di angka 20.000 itu. Jadi kita semuanya mesti menyesuaikan dengan angka 20.000 itu. Kalaupun tahapannya kemudian tidak semuanya diberangkatkan, tidak masalah. Ini adalah otoritas yang diberikan atau mandat ini berlaku sampai di mana, kapan, apa tugasnya, dan yang paling penting cocok nggak dengan tujuan kita. Itu yang paling penting. Tujuan kita sebenarnya mengikuti berbagai macam perkembangan ini termasuk dalam International Summit itu adalah mengambil peran untuk Palestina merdeka. Perkembangan aktual sekarang itu ternyata Palestina merdeka harus juga diikuti pengakuan kita ke yang lain. Tidak masalah. Nah itu yang saya maksud, seperti kita diplomasi untuk Palestina itu kita mundur. Mandatnya untuk medis dan konstruksi itu menurut kami tidak perlu ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi tinggal adaptasi saja karena pada dasarnya kompetensi yang dimiliki oleh pasukan Indonesia itu sudah punya dua-duanya. Yang kita itu tidak cukup paham dengan apa sih sebenarnya komponen cadangan. Jadi bukan cuma pasukan tetapi juga sumber daya. Harta, mineral, APBN, itu semua sumber daya nasional yang boleh digunakan untuk pertahanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam seminar nasional Parlemen Remaja tahun 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Desi Ratnasari mendorong peserta Parlemen Remaja untuk lebih berhati-hati dalam mencerna konten-konten di internet, serta lebih bijak dalam mengunggah dan berpendapat di media sosial. Dalam Seminar Nasional Parlemen Remaja tahun 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Desi Ratnasari mendorong peserta Parlemen Remaja untuk lebih berhati-hati dalam mencerna konten-konten di internet serta lebih bijak dalam mengunggah dan berpendapat di media sosial. Desi mengatakan, perkembangan pesat dunia digital, media sosial, dan kecerdasan buatan atau AI tidak hanya membuka peluang, tetapi juga tantangan. Karenanya, ia menekankan pentingnya bimbingan, edukasi, dan perlindungan hukum untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif digitalisasi. Ia juga mendorong pengawasan dari seluruh pihak, khususnya orang tua dan keluarga, agar generasi muda tidak hanya cerdas memanfaatkan teknologi, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Lebih lanjut, saya pikir anak-anak sudah terbiasa dengan urusan media sosial itu kehidupan keseharian mereka. Hanya tinggal kita sebagai orang tua, tentu sebagai stakeholder dalam hal ini adalah yang membangun legacy ataupun legalisasi ataupun legislasi yang bisa memberikan payung hukum kepada mereka sehingga mereka bijak di dalam bermedia sosial dan mereka juga terlindungi dari penyalahgunaan AI di dalam kehidupan media sosial mereka. Dan ini kan memang masih PR ya untuk DPR bisa menghasilkan sebuah kebijakan payung hukum yang memang melindungi keterlibatan AI di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih lanjut, Desi Ratnasari mendorong generasi muda untuk berkontribusi dalam pembahasan isu-isu politik, sosial, dan lingkungan, baik lokal maupun internasional. Ia menilai Parlemen Remaja merupakan wadah aman untuk menampung setiap aspirasi yang diutarakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam berpendapat di ruang publik. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait bencana alam banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, anggota DPR RI Hinca Panjaitan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status tanggap bencana guna mengantisipasi bencana susulan karena kondisi cuaca ekstrim masih berpotensi memperburuk keadaan. Menyusul bencana alam banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, anggota DPR RI Hinca Panjaitan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status tanggap bencana untuk mengantisipasi bencana susulan karena kondisi cuaca ekstrim masih berpotensi memperburuk keadaan. Hinca mengatakan, kondisi di lokasi bencana sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan ribuan warga. Air deras menghanyutkan pohon, jembatan putus, dan penanganan terhambat karena listrik yang padam. Karenanya, ia meminta seluruh unsur negara untuk segera bergerak bersama. Menurutnya, pendekatan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama pemerintah agar seluruh pihak fokus menyelamatkan warga dan mempercepat pemulihan serta penyaluran bantuan. Kami juga di DPR ini kebetulan segera akan reses dalam waktu singkat ini, tapi saya sudah izin tadi dengan ketua fraksi kami
untuk segera kembali ke lapangan, kembali ke Sumatera Utara untuk bersama-sama membantu. Saya juga sedang bertelepon dan berkomunikasi dengan Kapolda Sumatera Utara, dan Pak Wisnu sudah mengirimkan apa yang mereka miliki, helikopter, bantuan-bantuan lain yang memang dibutuhkan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, peningkatan curah hujan yang terjadi sejak bulan Oktober lalu, angin kencang akibat monsun, serta kemunculan siklon tropis memicu bencana beruntun di beberapa wilayah di Sumatera, seperti hujan ekstrim, banjir bandang, hingga gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir. Hinca meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan dan menyiapkan langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak kerusakan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat. Esa dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Meninjau langsung kondisi pelestarian situs Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syafudian menekankan pentingnya pelestarian bekas wilayah ibu kota Kerajaan Majapahit tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Meninjau langsung kondisi pelestarian situs Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syafudian menekankan pentingnya pelestarian bekas wilayah ibu kota Kerajaan Majapahit tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Situs Trowulan di Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu fokus pelestarian cagar budaya nasional yang menyimpan jejak Kerajaan Majapahit, di mana sejumlah peninggalan seperti candi hingga struktur gerbang kuno masih berdiri dan terus diteliti sejak pemugaran dimulai tahun 1970. Hetifah berharap upaya pelestarian ini tidak berhenti pada proses penggalian atau ekskavasi, tetapi dapat dilanjutkan hingga ke tahap rekonstruksi karena situs ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan para pelestari lokal. Namun, ia menilai upaya tersebut membutuhkan komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran dan memberikan kepastian status tim ahli cagar budaya atau TACB. Bukan saja kepada ilmu pengetahuan dan pelestarian budaya, tapi juga kepada pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tentu saja kami pun menyadari bahwa anggaran yang diperlukan mungkin masih harus diperkuat atau ditingkatkan, dan juga tadi kami bertemu dengan para pamong dan juga pemelihara, dan kontribusi mereka itu sangat luar biasa, walaupun mungkin dari sisi status kepastian mungkin juga kesejahteraannya masih perlu sama-sama kita pikirkan dan perjuangkan. Lebih lanjut, Hetifah menyebut nantinya tim kunjungan kerja spesifik ini akan merumuskan rekomendasi kepada Panja Cagar Budaya sebagai dasar penguatan kebijakan, termasuk kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dari Mojokerto, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah gemuruh alam yang mengguncang Sumatera, DPR RI berdiri sebagai penjaga harapan, mengalirkan perhatian, menguatkan koordinasi, dan menggerakkan setiap langkah penanganan dengan hati yang berpihak kepada rakyat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, di tengah bencana yang mengguncang Sumatera, DPR RI memastikan bantuan tidak hanya turun sebagai kewajiban, tetapi sebagai wujud kasih negara kepada rakyatnya. Dan setiap rapat, setiap pengawasan, dan setiap koordinasi DPR arahkan untuk membuka jalan pemulihan agar mereka yang kehilangan rumah, ladang maupun ketenangan kembali menemukan pijakan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh membawa dampak kerusakan serta duka yang mendalam bagi Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, per tanggal 1 Desember jumlah korban meninggal mencapai 442 jiwa. Sementara sebanyak 402 orang dinyatakan hilang. Tak hanya itu, pemukiman dan lahan milik 1,1 juta orang di Pulau Sumatera terdampak banjir. Akibatnya, lebih dari 100.000 orang harus mengungsi. Melihat tragedi ini, sudah selayaknya semua pihak fokus pada penanganan bencana di Sumatera. Pemerintah dan DPR RI seirama dalam menyalurkan bantuan kepada korban di 3 provinsi Sumatera. Bantuan logistik secara simbolis dilepas oleh pimpinan dan anggota DPR RI di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan yang diterbangkan ke Tapanuli Tengah ini terdiri dari berbagai jenis makanan dan selimut untuk warga terdampak bencana. Bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah. Saya akan serah terimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi. Selain bantuan logistik, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal ingin memastikan adanya skema penanganan jangka panjang, utamanya terkait kerusakan hunian dan kerugian sektor pertanian. Cucun menekankan hal itu usai mendengar aspirasi masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Perlu ada solusi relokasi bagi pemukiman warga serta upaya menjaga mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Nanti pemerintah pusat sudah punya skema-skema ya, termasuk misalkan hunian yang rusak pasti dicarikan itu untuk relokasi. Kemudian juga tadi ada petani yang pusau, kita akan sampaikan juga ke Kementerian Pertanian Pak ya, bahwa skema bagaimana ada proteksi ya mereka supaya jangan kena dampak ini, tidak ada perhatian. Nanti kita akan sampaikan, semoga dari Kementerian Pertanian juga segera turun ke wilayah Tapanuli Utara di sini. Dalam kunjungan ini, DPR RI berkomitmen untuk mengawal penanganan bencana secara holistik, mulai dari kebutuhan dasar hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berbicara Arab Saudi tentu terkenal dengan parfumnya karena memang baunya khas ya. Mungkin bagi pemirsa yang pernah umroh ataupun haji sering dititipin ya just tip terkait dengan parfum di Arab Saudi, karena memang Arab Saudi ini menjadi pusat parfum nih, dan di sana ada pabrik parfum mawar tertua di Arab Saudi yang tentu menjadi salah satu destinasi unik yang menawarkan pengalaman berbeda tentunya dalam menjelajahi budaya Timur Tengah. Betul sekali Alfat, pengalaman sendiri ya sering di just tip ya, kalau ada yang pergi ke Arab Saudi just tip parfum nih. Karena memang di tempat ini kita dapat langsung menyaksikan pemirsa proses tradisional dalam pengolahan mawar yang dijadikan menjadi parfum dengan aroma yang mewah dan juga berkualitas. Dan tentunya sejarah panjangnya dan proses yang masih dilakukan secara turun-temurun
menjadikan pabrik ini sajian wisata yang berbeda saat kita berkunjung ke Arab Saudi. Tentunya kita akan mengajak langsung ya pemirsa melihat bagaimana pembuatan parfum di Arab Saudi ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, pemirsa, tadi kita sudah bahas mengenai pabrik parfum mawar yang ada di Arab Saudi. Ternyata ini menjadi pabrik parfum mawar tertua dan telah menjadi daya tarik bagi wisatawan karena proses destilasi ataupun penyulingan mawar secara tradisional ini masih dipertahankan. Dan tentunya aroma mawar yang mengisi setiap ruangan ditambah suasana klasik pabriknya nih Elisa. Ini tentu membuat pengunjung dapat merasakan warisan budaya yang otentik saat berkunjung ke Arab Saudi. Pengen sih merasakan langsung gimana aroma mawar memenuhi ruangan. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu nih di Intips mengenai proses dan keindahan pabrik parfum mawar tertua di Arab Saudi dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen, siapa sih yang gak suka wangi bunga mawar? Harumnya bisa bikin hati tenang, pikiran rileks, dan bikin kita merasa istimewa. Tapi, kamu tahu nggak, di balik harum mawar yang sering kita cium dari parfum atau minyak esensial, ada sejarah panjang yang luar biasa, bahkan sampai ke gurun pasir di Arab Saudi loh. Hari ini di Intips, kita akan mengajak kamu jalan-jalan ke sebuah tempat yang wangi banget. Yuk, kita akan mengintip pabrik parfum mawar tertua di Arab. Siap-siap ya, wangi banget pokoknya. Kenalan dulu yuk, ini dia Taif, sebuah kota sejuk yang ada di dataran tinggi Mekah, Arab Saudi. Disinilah bunga mawar legendaris Rosa Damascena atau yang lebih dikenal dengan Taif Rose ditanam sejak ratusan tahun lalu. Bayangin ya, setiap musim semi, jutaan kelopak mawar bermekaran dan mengubah kota ini jadi lautan warna pink dan harum semerbak. Bunga-bunga ini dipanen sebelum matahari terbit loh. Kenapa? Karena saat itulah minyak alami dalam kelopak mawar masih segar dan harum maksimal.
Dan setelah dipetik, bunga-bunga ini langsung dibawa ke tempat yang jadi bintang kita hari ini. Pabrik parfum Rashid Al Quraisy Factory, salah satu pabrik parfum mawar tertua dan paling terkenal di Arab Saudi. Gak cuma tua, pabrik ini juga mempertahankan cara tradisional dalam menyuling minyak mawar. Mereka pakai bejana tembaga, air murni, dan waktu. Yap, prosesnya bisa berjam-jam bahkan seharian penuh. Dari ribuan kelopak mawar, hanya beberapa tetes minyak murni yang dihasilkan. Makanya, gak heran kalau minyak mawar Thaif ini harganya bisa selangit. Tapi kualitasnya juara banget. Minyak mawar ini dipakai untuk berbagai macam produk, mulai dari parfum mewah, kosmetik, sampai menyambut tamu-tamu penting di istana kerajaan. Wah, jadi nggak heran ya kalau wangi mawar Thaif disebut-sebut sebagai harumnya para bangsawan. Wangi bisa menyimpan kenangan, membangkitkan perasaan, bahkan mempertemukan budaya. Dan pabrik parfum tertua di Thaif ini membuktikan bahwa sebuah harum bisa bertahan sepanjang zaman. Nah, pemirsa TVR Parlemen, kalau kamu lagi berencana ke Arab Saudi, jangan lupa sempatkan mampir ke kota Thaif ya. Siapa tahu kamu bisa bawa pulang sebotol wangi bersejarah. Terus ikuti Intips untuk info-info seru, inspiratif, dan pastinya bikin kamu bilang, baru tahu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye! Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada Selasa 2 Desember 2025. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan digelar rapat kerja Komisi 12 dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan dan Kepala BNPB dan juga Basarnas. Juga ada sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya pemirsa dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.